Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel Cerita Zero. Kita kembali mau hari ini detik ini beribet. Hari ini kita mau ngebahas tentang apa yang namanya gluten. Dan seperti kita lihat di depan kita ada beberapa produk free gluten. Nanti kaitannya apa dengan gluten itu sendiri? Kenapa ada produk-produk ini? Oke, yang nanti akan menjelaskan adalah dari Mama Zero. Dari Mama Zero sendiri nanti juga akan coba memberitahukan informasi apa yang dia dapat dari informasi dari Google. Habis googling. Informasi dari pengalaman yang pernah kita rasakan seperti itu. Ya, sebenarnya kita mau tanya dulu nih. Sebenarnya gluten itu apa? Apa sih jenis apa gluten tuh? Coba bisa dijelaskan? Bisa. Waktu dan tempat kami persilakan. Oh, silakan. Resmi amat. Oke, gluten itu adalah salah satu jenis protein yang biasanya terkandung dalam gandum hasil persilangan, gandum biasa atau barley. Barley. Barley itu apa? Ya biji-bijian, semacam kayak micin lagi, macam gandum sih sebenarnya. Biji-bijian. Again. Oke. Lanjut. Dan fungsi dari gluten ini adalah untuk menghasilkan tekstur yang kenyal, elastis, dan mengembang pada makanan seperti roti dan kue. Makanya roti-rotian itu umumnya mengandung gluten. Dan kalau yang roti bebas gluten itu biasanya mahal, dijual di bakery-bakery gitu ya. Oke, mahal ya? Mahal, karena mungkin susah bikin ya. Terus sebenarnya gluten itu adanya secara di alam itu adanya di mana sih? Adanya di mana? Adanya di tumbuh-tumbuhan tadi, biji-bijian kayak macam gandum, barley gitu. Kita jelasin ya makanan yang mengandung gluten dah ya. Salah satu contohnya gitu. Ada tadi jelai atau barley, gandum, kue, wafer, bir kita mah nggak minum ya, jadi aman. Bir peletok. Sereal, pasta, pasta juga saus, bumbu salad, kecap, roti itu udah pasti banget. Oat yang tidak diberi label gluten free, ada oat yang gluten free. Kalau pengolahannya beda soalnya. Dan juga vitamin atau obat yang mengandung gluten. Nah, oke. Terus sekarang kalau apakah sebenarnya pasti manfaat dari gluten itu sendiri ya? Tadi selain mengenyalkan makanan ya, ada fungsi lainnya kan. Karena umumnya nih orang menganggap gluten tuh bahaya. Betul. Makanya banyak produsen yang membuat kayak gini nih, produk free gluten. Gluten ini ya. Tapi kan? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya ada manfaatnya, ada. Manfaatnya tuh kita sebutkan beberapa ya, 5 atau 6 lah ya. Satu yang kita tahu nih, secara kita googling gitu. Mengurangi risiko keracunan logam berat. Mengurangi risiko diabetes tipe 2. Mengurangi kemungkinan penyakit jantung. Mengurangi risiko kanker kolorektal atau usus besar ya. 5. Menghindari kelebihan kalori. Cukup 5 aja yang kita temukan. Oh gitu. Sebenarnya itu manfaatnya bagus ya sebenarnya ya. Juga ya. Cuman kenapa nih ya? Ada makanan free gluten ini gitu. Sampai dibuat gitu ya. Gluten kan bagus dong. Kenapa ada free gluten? Sebenarnya kenapa bisa ada free gluten ini gitu? Karena ada negatifnya untuk orang-orang tertentu sebenarnya. Negatif dan positif. Tadi positifnya sudah ya kita sebutkan. Negatifnya ada khususnya buat orang yang kondisi tertentu seperti orang yang memiliki penyakit autoimun atau celiac. Celiac itu penyakit autoimun yang intoleran terhadap gluten. Iya, jadi nggak bisa gitu loh, nggak terima pencernaannya. Contohnya apa sih intoleran terhadap gluten? Apa sih, kayak gimana? Cirinya kali ya. Karena kalau makan gluten ini dia punya dampak atau berefek kepada tubuhnya itu merusak lapisan usus halus dan menghambat penyerapan nutrisi atau malabsorpsi nutrisi. Jadi akibatnya penderita itu akan mengalami diare, lemas, atau anemia. Lemas. Serius banget ya berarti ya sebenarnya ya. Kalau makan ini salah gitu. Untuk yang maksudnya intoleran terhadap gluten. Iya, betul. Bisa mengakibatkan tadi ya kerusakan usus, diare, dan intoleran apa sih tadi? Anemia. Tidak mengabsorpsi nutrisi dengan baik gitu. Ya.
Nah, kalau untuk yang tidak memiliki penyakit autoimun tadi atau intoleran terhadap gluten itu sebenarnya ada sih efek sampingnya. Seperti perut kembung, sakit perut, diare, berat badan menurun atau pertumbuhan terhambat pada anak-anak. Biasa anak-anak tuh dikasih produk yang free gluten, mungkin pencernaannya masih kurang bagus kali ya. Jadi disarankan untuk cari produk yang masih free gluten dulu lah ya, gitu loh. Tapi bedanya kalau sama yang saya lihat tadi kan ususnya itu tadi apa namanya, infeksi ya tadi ya, infeksi. Nah kalau yang tidak memiliki penyakit itu ya tadi cuman perutnya kembung, sakit perut, diare, itu aja sih gitu. Jadi ya sebaiknya mengurangi lah, dihindari boleh, kalau yang punya penyakit serius mengurangi lebih baik. Sebenarnya jangan terlalu banyak lah gitu. Ini ada beberapa di depan kita nih contoh produk ya. Apa aja sih nih? Coba dijelasin dong. Kita jelasin dulu ya. Ini di sini ada tepung mokaf. Banyak banget loh produk mokaf. Kita pilih yang dari ladang 5, produknya ladang 5. Tepung mokaf itu apa ya? Tepung mokaf itu terbuat dari singkong sebenarnya. Singkong ya. Oh iya. Beda sama tepung singkong loh. Kalau tepung singkong pure singkong yang dibikin tepung. Kalau tepung mokaf itu terbuat dari singkong juga tapi difermentasi. Oh gitu. Jadi tetap ada kandungan gizinya lah ya. Ada masih bagus lah gitu. Tapi ini buat diet bisa dong? Bisa karena di tepung singkong ini dia itu selain tadi bebas gluten, dia juga banyak kandungan seratnya. Jadi ada positifnya. Dia bisa sebagai pengganti tepung terigu. Kalau terigu kan udah pasti banget bergluten. Kalau ini tidak. Jadi bisa diganti dengan ini. Ini apa itu? Premix pancake dari ladang 5 juga. Jadi kalau yang pengen praktis, pengen bikin pancake untuk sarapan, ada nih produk dari ladang 5 yang udah bentuknya premix gitu. Jadi kayak bikin pancake gitu ya? Iya, jadi satu ini bebas gluten, tanpa pengawet, rendah gula, sumber serat. Iya benar sih, sumber serat ya. Iya, karena seratnya tinggi. Nah ini sekarang nih tepung bumbu. Ini tepung bumbu. Ini mereknya beda ya, sama bukan ladang 5. Ini dari ladang 10. Bukan, ini dari apa nih? Rizkia, apa tuh? Crispy kayak apa Rizkia tuh tulisannya mah. Nah, bentar. Nah, Rizkia. Aduh, Rizkia. Ini buat seasoning flavor ya? Ini buat tepung bumbu. Kalau misalnya mau bikin tempe tepung atau ayam goreng atau apa itu apa sih namanya, goreng-gorengan lah pokoknya. Gorengan yang ada bisa pakai ini ya. Jadi biar cepet pakai ini. Gue ngeliat apa nih, kecap nih baru. Iya itu kecap. Coba kecap free gluten. Kenapa? Coba karena dia tidak menggunakan atau tidak terbuat dari kedelai. Dia terbuat dari air nira kelapa. Tuh ada komposisinya kita. Tuh ya. Komposisinya itu ada air kelapa, gula aren, gula kelapa, organik, bawang putih, luwak, garam. Oh ini free gluten ini? Iya free gluten. Oke. Baru lihat ini. Kita juga baru mau coba sih sebenarnya. Serundeng. Oh serundeng mah itu makanan. Ini serundeng soalnya. Oke next. Ada fiber cream. Oh ini gue free gluten juga. Oh ini udah familiar ya? Ini familiar banget karena bisa buat kopi atau buat bikin kue, buat bikin kue kering juga, bolu, cake dan segala macem. Tapi kalau buat masak kayaknya kurang ini deh. Kurang ya? Kurang nikmat aja. Pilih santan lah boleh. Santan lah ya, santan kan juga. Kalau santan free gluten sebenarnya. Kayak santan yang aman itu Tropicana Slim ya? Bisa itu juga pakai, karena low fat. Iya. Itu premix roti ya. Ini yang susah ini. Kita pernah bikin roti pakai tepung mokaf, ngulen kayak biasa, ternyata tidak kalis. Karena memang nggak ada glutennya kan, dia tidak mengikat kan. Karena kalis karena membuat kalis itu karena ada gluten. Ada glutennya. Jadi gluten atau tepung yang bergluten itu dikasih air aja, didiemin dia akan kalis loh. Langsung melekat kayak gluten kayak apa? Lem. Lem itu kan dulu kan. Gitu. Nah ini kita cobain yang udah tinggal premix, tinggal ditambahin apa gitu. Ntar kita coba ya. Ada di video berikutnya lah ya. Kita bahas ini. Pakai yang ini. Oke, itu premix ya. Next lanjut. Nah ini menarik banget. Bukan menarik sih, maksudnya pengen dicoba sih. Biasanya kan kalau yang umum ya pasta, iya. Apa itu pasta-pastaan kayak makaroni atau spaghetti ataupun apa kan itu pasti gluten banget. Dia kan terbuat dari gandum. Dan Bapak ini sering banget
kembung. Kembung gua. Habis makan Nggak bisa mie-mian makan gitu. mie, kembung kita. Ini terbuat dari singkong, nanti kita coba makanya. Apakah masih kembung? Kalau tidak berarti emang betul intoleran terhadap gluten ya Bapak ini. Apa ini? Oke ya. Ini nanti kita coba masak ya di sesi Berikutnya. video berikutnya ya. Nah, sebenarnya Tapi kita nggak pure diet free gluten banget sih ya. Iya, kita masih makan juga yang gluten, tapi mengurangi aja. Sebenarnya ya. Nah, tunggu. Ini kan tadi kan ada positifnya, ada gluten juga kan sebenarnya bagus. Dan ada yang free gluten. Nah, iya. Pertanyaannya adalah kenapa nanti apa imbasnya kalau kebanyakan gluten gitu loh. Itu tuh sebenarnya apa sih kebanyakan gluten tuh akan menimbulkan apa? Jadi intinya gini, kalau misalnya ini dari kebanyakan kenapa yang pakai banyak yang free gluten ya? Kenapa kan orang yang kalau nggak ada masalah ngapain mesti diet gluten free kan? Kenapa? Makan aja gluten biasa kan enak gitu kan ya. Toh bermanfaat juga. Sebenarnya nggak masalah asal nggak kebanyakan. Di mana-mana kalau kebanyakan itu kan jadinya negatif ya. Ya, nah itu kalau kebanyakan gluten itu akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Satu, gangguan pencernaan. Tadi mungkin jadi suka kembung gitu loh ya, karena zat peptisida yang masuk melalui makanan mengandung gluten itu nyatanya membuat pencernaan kamu bermasalah tuh. Jadi makanya jangan kebanyakan. Terus mengalami gizi buruk, ngeri juga ya. Kok kebanyakan gluten gizi buruk ya? Karena apa ya, mungkin gluten itu sebenarnya ya namanya juga kalau kebanyakan gak ada yang bagus lah ya. Terus gangguan lambung itu pasti banget. Sudah merasakan nih si Bapak ini. Kenapa kalau makan roti pasti kembung atau makan kita pikirnya itu dari ragi kan, dari pengembang kan, pikirnya kan. Ternyata tidak pure benar adanya karena ragi atau pengembang jadi perut kembung sih, bukan. Ternyata dari gluten juga berpengaruh. Oke, lanjutnya. Iya, karena akan membuat lambung kamu teriritasi atau radang tuh kalau kebanyakan. Itu jadi panas perutnya kan, suka ngerasain panas kalau kebanyakan roti. Panas kalau lagi lapar. Ada kayak keroncong-keroncong di perut. Kadang jazz dangdut. Terus berikutnya infeksi tenggorokan, bisa juga ternyata ya. Kebanyakan gluten ya. Terus alergi. Ada yang kalau kebanyakan gluten gatel-gatel katanya ininya, bentol-bentol ya, alergi aja gimana? Karena kita nggak pernah tahu ya hal yang seperti itu ya. Karena tadi kan ada yang intoleran terhadap gandum, ada yang alergi sama gandum. Sesak nafas, sampai sesak nafas loh kalau alergi itu. Mungkin dia udah karena tenggorokan terus akhirnya dia menutup jalan pernapasan ya, dia akhirnya ini. Nah sebenarnya di alam ini kan yang ada juga nggak sih sebenarnya ini kan dibuat ya gluten free. Sebenarnya ada nggak sih secara alami bahan-bahan yang benar-benar free gluten gitu, yang maksudnya aman buat dimakan buat yang mempunyai atau pengen menghindari gluten lah ya. Menghindari gluten lah gitu. Daripada gini-gini kan ya yang alami itu apa sih? Memang ini agak lebih pricey ya dibandingkan umumnya. Karena lumayan ya, bisa 2 kali lipat untuk membeli yang seperti ini. Ada beberapa contoh makanan. Ada beberapa contoh makanan yang free gluten seperti yogurt. Yogurt. Itu free gluten ya? Free gluten itu karena mengandung bakteri baik kan, baik untuk pencernaan. Kan gluten tuh nyerangnya ke pencernaan kan, lebih ke sana gitu. Terus jagung. Jadi tepung jagung kayak maizena itu juga bisa sebagai pengganti. Ini kan tepung singkong tadi ya. Tepung jagung atau maizena masih bisa sebagai konversi dari tepung terigu ya. Tepung berasnya sendiri bagus. Tepung berasnya juga bisa dipakai. Quinoa, kita pernah bahas quinoa ya. Itu juga bagus. Ya. Kentang itu masih boleh. Kentang nih. Daging masih boleh, kacang, tapi bukan kacang kedelai setahu saya ya, kacang biasa. Dan susu sebenarnya itu masih bisa. Balik lagi ke masing-masing punya alergi, kayak ada yang alergi gluten, ada yang alergi laktosa. Kalau alergi laktosa nggak bisa minum susu juga. Tuh. Itu alergi kalau misalnya lu makan itu seharian lu alergi kan? Perut itu kayak panas gitu. Ya, alergi pelapar. Selain itu juga ada beberapa tepung, kita kasih contoh ya, supaya kita nggak memihak salah satu produk. Ada tepung almond juga bisa sebagai pengganti. Tepung sorghum, tepung beras merah, gandum utuh tadi yang ada label free glutennya itu bisa gandumnya. Terus ada tepung kelapa. Tepung tapioka dan tepung singkong, ini salah satunya. Oke ya, sekarang kita rekap dulu. Maksudnya ternyata si pertama adalah kenapa adanya gluten free ini, karena untuk menyikapi yang intoleran terhadap gluten ya. Nah, terus fungsinya gluten sendiri memang
Ada beberapa banyak. Tapi ada kalau beberapa, kebanyakan tetap kurang juga nggak baik. Ya, Ada gitu ya. efek sampingnya lah ya. Makanya ini ada produk-produk ini. Sebenarnya ini hanya pilihan sih. Hanya pilihan. Banyak yang lain yang mungkin bebas free gluten atau apa gitu ya, banyak ya. Bukan hanya produk ini aja ya. Kita cuma contoh aja ini. Dan untuk memilih diet free gluten itu juga pilihan. Apakah ingin benar-benar free gluten ataukah hanya mengurangi atau nggak apa-apa. Itu balik lagi ke kondisi badan masing-masing. Dan yang pasti, intinya kita pengen sehat sih, iya, itu aja. Pengen sehat dan pasti buat orang mau diet pun sebenarnya jadi nggak masalah ya sebenarnya. Jadi tetap menikmati enaknya makanan ya. Menikmatnya makanan, tapi jangan khawatir tentang itu ya gluten tadi. Dan ya itulah. Kita pernah coba ini, enak loh rasanya. Nggak berbeda dengan yang dari terigu, tetap enak. Menggunakan ini juga tetap enak. Ya belum kita coba tuh ini nih. Sama ini. Ini belum. Nanti kita coba dan kita buat videonya buat kalian ya. Iya, nanti ya kalau ada waktu. Kalau nggak ada waktu ya mohon maaf gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari kita. Kita sharing aja. Kita informasi aja. Tambahannya apa ya? Justru kalau kita ada yang salah, ada yang kurang, mohon dikoreksi. Ya kita kan googling juga. Produknya bisa cari di marketplace banyak produk yang free gluten. Ada yang harganya mahal, ada yang mereknya murah. Juga macam-macam loh. Mereknya macam-macam. Ini yang umum orang ketahui aja sih, kayak ladang 5 kan udah punya nama ya dan orang kenal. Ini ladang 5. Sebenarnya ada ladang 1, ladang 2, ladang 3. Banyak merek model tepung mokaf tuh banyak di marketplace, dari mulai yang yang produk rumahan gitu, ada yang sampai bener-bener profesional kayak ladang 5 gini juga ada gitu. Jadi macam-macam, silahkan dicari. Packagingnya ladang 5 kan bagus ya. Ketik aja gluten free, pasti itu banyak keluar produknya. Ya, yang mau diet mungkin bisa dicari juga produk-produk ladang 5. Lu mudah-mudahan dapat tetap enaknya dapat, tapi tidak merasa bersalah juga. Betul. Oke, mungkin sekian dari kita. Jangan lupa like juga ya videonya, like dan subscribe juga supaya kita lebih banyak memproduksi video lagi. Ada tambahan informasi apa lain tentang gluten bisa komen di bawah. Oke, sekian dari kita dan sampai kembali dan bertemu lagi di video berikutnya. Video selanjutnya yang berikan informasi lebih bermanfaat lagi ya. Buat para pemirsa. Oke. Dadah, bye bye. Dadah.